Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Anastasia dari Prodi Manajemen semester 4 dari kelas 4A Manajemen Pagi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang studi kelayakan bisnis yang dibimbing oleh Bapak Rifki Suwaji, SMN, MM, CPS, CPH, CEP. Di sini saya mengambil tema pemahaman terhadap konsep utama pada aspek manajemen. Sebelum membahas topik utama, apakah kalian tahu apa itu SKB? Studi kelayakan bisnis adalah analisis untuk menilai apakah suatu bisnis atau proyek layak dijalankan. Ini mencakup aspek pasar, teknis, keuangan, hukum, dan lingkungan. Tujuannya adalah mengurangi resiko dan memastikan bisnis memiliki peluang sukses sebelum diimplementasikan. Berikut ini pemahaman terhadap konsep utama pada aspek manajemen. Manajemen adalah suatu proses kegiatan pengelolaan dalam sebuah perusahaan dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun aspek-aspek manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yakni menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Yang ketiga ada accounting atau pelaksanaan, yaitu menggerakkan atau memotivasi sumber daya untuk bekerja sesuai rencana. Yang terakhir adalah controlling atau pengendalian, yakni mengawasi dan mengevaluasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Deskripsi pekerjaan dalam studi meliputi manajer proyek, memimpin dan mengkoordinasi seluruh aspek studi kelayakan. Yang kedua yaitu analisis keuangan, menilai aspek keuangan proyek. Yang ketiga yaitu ada ahli pemasaran, menganalisis peluang pasar. Yang keempat ada spesialis operasional, yaitu mengkaji aspek teknis dan operasional. Yang kelima ada tenaga administrasi, yaitu mendukung proses rekrutmen tenaga kerja. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua yaitu penyusunan deskripsi pekerjaan. Yang ketiga yaitu pengumuman lowongan. Yang keempat yaitu seleksi dan wawancara. Yang kelima adalah penempatan dan orientasi. Struktur organisasi dalam perusahaan meliputi 1. Struktur fungsional. Yang kedua struktur divisi. Yang ketiga struktur matriks. Yang keempat yaitu struktur proyek. Adapun struktur fungsional yaitu struktur organisasi yang membagi pekerjaan berdasarkan fungsi atau keahlian seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Yang kedua adalah struktur divisi. Organisasi dibagi berdasarkan produk, wilayah, atau pelanggan. Yang ketiga adalah struktur matriks, yaitu proyek kompleks yang membutuhkan koordinasi lintas departemen. Dan yang terakhir adalah struktur proyek. Organisasi berfokus pada proyek tertentu, di mana tim dibentuk berdasarkan kebutuhan proyek dan dibubarkan setelah proyek selesai, cocok untuk industri konstruksi, teknologi, atau penelitian. Pola pemberdayaan sumber daya manusia dalam studi kelayakan. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan. Contohnya yaitu workshop kepemimpinan bagi calon manajer. Yang kedua yaitu motivasi dan keterlibatan karyawan. Contohnya yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan ide dan inovasi. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja, yaitu dengan contoh melakukan survei kepuasan kerja
untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat yaitu penghargaan dan promosi atau penghargaan bagi karyawan dengan kinerja yang tinggi.